Jadi teman-teman sekalian, saya sekarang ada di kilometer 702 atau 702 di Mojokerto. Jadi jalur ini saya dari arah Surabaya menuju ke Semarang atau Solo, Jawa Tengah. Jadi jalur ini itu cukup unik, jadi perlu kehati-hatian, jangan sampai sering balap-balap atau kecepatan tinggi, karena ini cukup unik jalurnya, berliku-liku. Dan juga dari Jasa Marga sebenarnya sudah memberikan informasi-informasi untuk tidak melaju dalam kecepatan tinggi. Salah satu informasi yang ada di samping itu adalah jalan sering berkabut, jadi gitu. Memang sih ada suasana mistis gitu di sini. Tapi ya itu, terlepas dari itu tetap kita berhati-hati di jalur-jalur ini nih. Nah, ini. Di jembatan pertama di kilometer 707 sudah tertulis juga tadi, setelah batas masuk Kabupaten Mojokerto itu sudah tertulis angin kencang sepanjang jembatan. Nah, ini jalurnya, kondisinya kalau malam hari. Kondisinya kalau malam hari kebetulan sekarang lagi ramai kendaraan karena baru pukul 19.20. Dan memang sepanjang jalur ini memang dilarang berhenti ya. Ada tanda-tanda larangan, itu tanda-tanda larangan, dilarang berhenti, dan kecepatan maksimal memang 100 km. Ya. Jembatan Sipon Kendal Sari panjang 35 meter. Nah, ini jembatan kedua di jalur Mojokerto setelah batas masuk ya. Nah, ini kilometer 700. Kilometer 700. Kita akan lihat lagi ya, 700. Nah, itu informasinya, 5 km lagi rest area. Oke, rest area. Ini kilometer 700. Nah, kita akan perhatikan jalur-jalur di sebelah kiri. Ini ada tulisan kuning, ini tulisannya kecepatan maksimum 100 km per jam. Tapi memang ada tulisan unik di sini. Ada tulisan unik yang berulang-ulang, dan itu hanya berada di jalur 680 sampai dengan 672. Di kilometer 672. 672 ya. Kita lihat sebentar. Ada tulisan unik. Tulisannya itu adalah hati-hati jalan sering berkabut. Gitu ya. Jadi kalau melintas di jalur ini jangan sampai melebihi kecepatan batas maksimal yang sudah ditetapkan oleh Jasa Marga atau rambu-rambu yang ada di sepanjang tol. Jadi harus dipatuhi. Gitu. Ini jalur yang memang banyak jembatan-jembatan dengan panjang puluhan meter. Seperti itu. Nah, ini masuk kilometer 698. Ya, kita lihat kondisinya. Jadi saya beberapa kali memang melintas di jalur ini pada pukul 12, pukul 01, jadi kadang-kadang pukul 23 itu memang nggak seramai ini. Ini memang masih sore karena jalur Trans Jawa ya, dari Jawa Timur ke Jakarta. Ya, nanti kita lihat. Jadi bahkan di situ ditulisin kecepatan Anda terpantau CCTV. Ini. Dan ada lagi jembatan. Jadi mengemudi setelah 4 jam wajib istirahat. Nah, itu adalah pemberitahuan bahwa kita harus istirahat setelah 4 jam mengemudi. Jadi jangan memaksakan kalau memang dalam kondisi kurang fit. Nah, sekarang ini jembatan Sungai Kedung Bajul panjang 32 meter. Ini jembatan ketiga. Jembatan ketiga ya, setelah batas masuk Mojokerto. Kilometer 696. Nah,
Di kilometer ini ada rest area ya. Jadi kalau capek bisa disarankan untuk istirahat. Ini di kilometer 695. Kilometer 695. Nah ini 695 ada rest area 1. Ini ya. Kilometer 693. Kilometer 692. Satu jembatan lagi. Jembatan pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Agak sedikit berhenti di sini pelan-pelan. Nah, ini ada tulisan pertama ya. Ini ada tulisan pertama, hati-hati. Oke, ini tulisan pertama. Sebenarnya sih tulisan kedua ya. Tapi ada yang satu yang agak memanjang. Mayoritas dia. Jalan aja terus. Ini jembatan Sungai Juwet panjang 75 meter. Ya. Ini tanda-tanda yang diberikan di sepanjang jalur ini, gitu ya. Jadi rambu-rambu harus dipatuhi. Banyak jembatan jalur ini.
687. Nah, ini sudah berada di kilometer 687. Hati-hati, maksimum kecepatan 100. Jadi ada di sebelah kiri, kalau diperhatikan nanti itu ada tulisan-tulisan yang memang dari pelang yang agak memanjang, agak kecil. Nanti dimulai dari kilometer ini, kilometer 680-an, 680. Ini jembatan semua, ini jembatan semua. Hati-hati sering berkabut, hati-hati sering berkabut. Itu jalan peringatan pertama untuk yang kabut. Tadi asap, nah sekarang kabut. Nah, oke. Yang pertama ya. Kita lihat nanti lagi, ada lagi di sebelah kiri berikutnya. Dan selalu diingatkan, maksimum kecepatan 100 km per jam. Selalu diingatkan. Ini 684, kilometer 684. Bisa fokus, ya, nggak bisa fokus. Oke, kita lanjutkan, nggak apa-apa, nggak bisa fokus, nggak apa-apa. Nah, ini kilometer 683. Kita akan teruskan. Ya. Kilometer 682. Kilometer 681.
ada rest area setelah 1 km di kilometer 678. Jadi rest area. Jadi kalau melintas di area ini, kalau kira-kira kurang fit atau mengantuk, nah jangan dipaksakan dan berhenti di kilometer 678. 678. Area 678 ya, dari rest area 1. Jadi penerangan hanya ada pada saat rest area atau exit tol, jalur keluar ke beberapa kabupaten. Kita sekarang masuk di kilometer 678. 678, dan ini lagi jembatan ya. Hanya nggak ditulis jembatan apa, di kilometer 677 ini jembatan. Nah, ini ada di setiap jembatan itu gundukan, dan jujur apa ya, kalau dalam kecepatan tinggi tidak terkendali kendaraan ini sangat rawan memang. Kita lihat lagi, ada peringatan di sebelah kiri ini. Nah, ini kita lihat ini hati-hati sering berkabut. Nah, itu peringatan kedua. Itu peringatan kedua. Ya, kendalikan kecepatan di kilometer 677. Nah, pelan-pelan ya. Kaki kiri ya, versi. Lanjut sampai kita coba lihat sebentar di kilometer 672. Oke. Nah, ini jembatan lagi. Jadi di sini banyak jembatan. Kilometer ini ya, 676. Nah, ini sudah mulai fokus lagi. Tadi kita kehilangan fokus, sekarang sudah fokus. Usahakan batas maksimal 100 km per jam, jangan melebihi itu, sekalipun mobil mewah. Jangan coba-coba. 675, kilometer 675. Ya, kita perhatikan. Jadi kamera kehilangan fokus, sekarang sudah mulai fokus di kilometer 675. Sekarang exit tol di 673. Exit tol ini untuk keluar ke Kertosono, Kediri. Oke teman-teman ya, ini tulisannya ada, dan ada penerang lagi di setiap exit tol ya. Ini 672 ya. Kita coba ke depan pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, sebelum ini
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tempat ini di kilometer 672 ini kemarin kita mendengar kabar Vanessa Angel itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dan untuk yang pertama-tama kita mari mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah dan almarhum suaminya. Nah, saya sudah tadi menunjukkan titik-titik yang mana ada peringatan-peringatan bahwa di jalan sepanjang jalan ini itu harus kita berhati-hati membawa kendaraan. Nah, di beberapa titik itu dipasang peringatan khusus dan memang sepanjang tol ini Trans Jawa dari Surabaya ataupun dari Jember ke Jakarta itu hanya ada di jalur ini. Jadi di kilometer 690 sampai dengan kilometer 660 kalau tidak salah, 670 itu ditulis khusus. Jadi peringatannya itu hati-hati jalan sering berkabut. Nah, jadi ini ada suasana mistis sebenarnya di sini berdasarkan cerita teman-teman yang juga pernah, teman saya sendiri pernah kecelakaan di jalur ini dan itu 5 orang kecelakaan, Fortunernya terbalik berkali-kali bahkan menyeberang pembatas tol di sebelah sana, di seberang ya. Itu mobilnya sampai rata atapnya, alhamdulillah selamat. Dan sampai sekarang setiap saya melalui jalur ini, saya selalu diingatkan untuk selalu berhati-hati. Nah, teman-teman sekalian, jika kita ingin melintas di sini, maka hal yang pertama adalah pastikan kondisi kita dalam kondisi fit. Dalam kondisi mengantuk, sebaiknya istirahat di beberapa rest area karena cukup tersedia rest areanya di sekitaran sini. Nah, yang keduanya, jangan pernah melebihi kecepatan daripada batas maksimal yang sudah ditentukan. Ini adalah 100 km per jam. Jangan pernah melebihi itu, karena itu membahayakan pada pengendara sekalian. Nah, karena memang ini jalur-jalur yang cukup berbahaya dan sudah beberapa kali berdasarkan catatan pertama tadi informasi bahwa di tahun ini kecelakaan itu sudah 12 orang dan sebelumnya di tahun berikutnya itu 2020 itu saya tidak salah lihat tadi sekitar 115 kejadian. Namun saya belum kontrol bahwa berapa yang meninggal di antara 115 kejadian itu. Nah, di titik ini memang ini jembatan Pilang Hilir. Jadi jembatan Pilang Hilir, saya sekarang berada di jembatan Pilang Hilir itu panjangnya 54 meter panjangnya. Nah, di sini perlu kita ketahui juga bahwa saya mendapatkan cerita di lokasi di titik ini pada saat pertama kali pembukaan jalur tol ini mendapatkan informasi bahwa pada saat untuk pemetaan melalui drone atau foto udara, maka di titik ini, di jalur ini dilihat penglihatan dari kamera itu adalah danau atau air yang cukup luas, genangan air yang cukup luas. Namun itu suasana mistisnya. Nanti untuk kita menggali informasi lebih jauh, saya coba akan kasih referensi bahwa memang tempat ini saya katakan unik dan perlu kita waspadai ketika kita melintas di sini. Sebagai reminder saja, siapapun yang akan melintas di sini, mari kita patuhi aturan atau rambu-rambu yang ada di sini. Jangan pernah mengantuk, jangan pernah memaksakan berkendara dalam kondisi mengantuk. Yang kedua, ikuti rambu-rambu atau patuhi rambu-rambu yang ada di sepanjang jalan ini. Dan yang ketiga tentunya selalu waspada, selalu hati-hati, dan pastikan bahwa menggunakan sabuk pengaman. Oke teman-teman sekalian, karena saya juga tidak memiliki waktu yang banyak, nanti next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Silakan mengisi kolom komentar jika ada pertanyaan, karena saya sering melintas di daerah sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.